Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vidya Maulida dengan NIM 102141464 sebagai moderator dari kelompok 3 akan memandu presentasi pada hari ini. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Lintang Kurnia dengan NIM 102141130 sebagai pemapar materi, Fevi Intan dengan NIM 102141169 sebagai pemapar materi, Kunto Wijaksono dengan NIM 102142212 sebagai pemapar materi, dan selanjutnya Joki Lorian dengan NIM 102144405 sebagai pemapar materi. Baik, untuk para pemapar materi dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Jadi untuk materi yang pertama itu adalah negara Malaysia. Pengertian Malaysia sendiri itu adalah sebuah negara federasi persekutuan di Asia Tenggara. Dan Malaysia juga memperoleh kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus 1957. Secara geografis, Malaysia itu terletak di pusat atau di jantung Asia Tenggara yang mempunyai Selat Malaka. Dan luas Malaysia sendiri itu adalah 329.758 km persegi. Meliputi semenanjung Malaysia yang terletak di ujung daratan Asia Tenggara, serta Sabah dan Sarawak yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Malaysia pertama kali dijajah yaitu oleh Portugis. Portugis sendiri merupakan kekuatan kolonial pertama yang memantapkan diri di semenanjung Malaysia dan Asia Tenggara untuk menguasai Malaka pada tahun 1511 dan diikuti oleh Belanda pada tahun 1641. Penjajahan awal Portugis terhadap Malaysia awalnya hanya bertumpu di wilayah Kesultanan Melayu Malaka. Penjajahan menyeluruh Inggris di Malaysia hanya berlangsung selama 48 tahun saja, yaitu jika dihitung dari tahun 1909 apabila negeri-negeri Melayu di bagian utara semenanjung yang dijajahi oleh Siam diserahkan kepada Inggris oleh R. Emerson tahun 1987.207. Tujuan Portugis ingin menguasai kota Malaka. Portugis sangat tertarik pada posisi Malaysia yang sangat strategis sebagai kota pelabuhan dan pusat perdagangan Nusantara yang terkemuka. Kota pelabuhan yang sekaligus menggeser kedudukan Pasai dalam dunia perdagangan internasional, dan secara geografis letak Malaka pun cukup strategis dan menguntungkan dibandingkan Pasai. Agar kotanya tetap ramai, penguasa Malaka berusaha mengamankan jalur-jalur perdagangan dari para bajak laut ataupun lanun yang berkeliaran di sekitar Selat Malaka. Penyebab Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia. Dalam rangka penyelesaian sengketa dengan Malaysia atas Prakasa Filipina pada tanggal 9 sampai 17 April 1963 diadakan konferensi tingkat wakil-wakil Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk membicarakan rencana pembentukan Federasi Malaysia dan suatu konfederasi antara tiga negara tersebut dalam rangka kerjasama. Mengenai pembentukan Federasi Malaysia ketiga, Kepala negara atau kepala pemerintahan tersebut setuju untuk meminta Sekretaris Jenderal PBB menyelidiki keinginan rakyat di daerah-daerah yang akan dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia tersebut. Indonesia dan Filipina akan menyambut baik pembentukan Malaysia apabila keinginan rakyat telah diselidiki oleh suatu otoritas yang bebas dan tidak memihak. Pada awalnya, pembentukan Federasi Malaysia akan dilakukan pada tanggal 31 Agustus di London. Akan tetapi, diundur karena pada tanggal 16 September 1963, PBB belum menyampaikan hasil laporan penyelidikannya mengenai kehendak rakyat di daerah-daerah itu. Akan tetapi, pembentukan Malaysia tetap dilaksanakan. Tindakan itu merupakan suatu pelanggaran
terhadap pernyataan bersama bahwa penyelidikan kehendak rakyat Sabah dan Sarawak harus terlebih dahulu dilakukan sebelum Federasi Malaysia diumumkan. Setelah pemerintah Inggris dan Malaysia menyalahi kesepakatan dengan tetap memproklamasikan Federasi Malaysia pada tanggal 16 September 1963, pemerintah Republik Indonesia secara sepihak memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuala Lumpur. Soekarno sendiri memandang tindakan dari pemerintah Malaysia tersebut sebagai act of bad faith dari Tunku Abdul Rahman. Besok harinya, demonstrasi itu dibalas dengan demonstrasi terhadap Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur pada 21 September 1963. Pemerintah Republik Indonesia juga memutuskan hubungan ekonomi dengan Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Bahkan salah satu program kabinet kerja saat itu adalah pengaganyangan Malaysia. Keadaan perekonomian Malaysia pasca kemerdekaannya. Sejak dari awal kemerdekaannya, perekonomian Malaysia didukung oleh ekspor hasil produksi bahan baku ke luar negeri. Timah, karet, kayu, minyak mentah, dan minyak sawit adalah komoditas utama yang menjadi pendukung sektor perekonomian masyarakat dan perekonomian nasional Malaysia. Hal ini pertama kali didukung oleh kebijakan kerajaan Malaysia yang menerapkan rancangan pembangunan yang teratur yang disebut Rancangan Pembangunan Ekonomi atau Rancangan Malaya pertama pada tahun 1956 sampai 1960. Pada dasarnya, perekonomian Malaysia pada awal berdiri berdasarkan hampir seluruhnya pada produksi komoditi primer, terutama karet dan timah, dan tergantung sepenuhnya pada pasar Inggris sampai dengan akhir tahun 1967. Dari materi yang sudah disampaikan oleh para pemaparan materi, dapat disimpulkan bahwa Malaysia negara yang berada di Asia Tenggara dan berbatasan dengan beberapa negara tetangga yaitu Indonesia, Thailand, dan Brunei. Seperti Indonesia, Malaysia juga pernah menjadi negara jajahan. Negara yang menjajah Malaysia sendiri antara lain Portugis, Jepang, Inggris, dan Belanda. Alasan Portugis ingin menjajah Malaysia adalah Portugis sangat tertarik pada Semenanjung Malaka yang posisinya sangat strategis sebagai pelabuhan dan pusat perdagangan. Malaysia memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 31 Agustus 1957. Pada Agustus 1961, Komisaris Jenderal Inggris berkunjung ke Jakarta untuk memberitahu rencana pembentukan Federasi Malaysia. Baik, materi sejarah lahirnya Malaysia telah disampaikan hingga selesai. Kami dari kelompok 3 memohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.